Setelah kemarin kita mereview sebuah PC Kirehore edisinya tim merah nih, kali ini kita akan mereview PC Kirehore edisi kubu biru. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini kita akan mereview rakitan Kirehore edisi Intel ya. Jadi kemarin kita bisa merakit edisinya si kubu merah. Kita kali ini akan merakit Intel, dan kita itu juga belum pernah ngerakit prosesor ini karena ya mungkin banyak yang nggak terlalu memperhatikan ya bahwa prosesor ini tuh sebetulnya ada di antara kalian. Hanya saja kalian yang nggak terlalu memperhatikan karena selalu terpaku dengan Intel Core. Nah, ini adalah rakitan yang akan menggunakan prosesor Intel Pentium Gold G6400. Dan di rakitan ini juga kita sama ya, ngejarnya itu adalah rakitan Kirehore dan tanpa VGA. Ini ya, bisa dilihat tanpa VGA. Jadi kita akan bertarung, atau bukan bertarung sih. Jadi kita akan menguji performa dari Intel UHD nih, bawaannya dari Intel Pentium Gold ini. Anyway, sebelum kita masuk ke pengujian, kita akan sebutkan komponen-komponen yang kita gunakan kali ini. Yang pertama untuk prosesor, tadi sudah disebut, yaitu adalah Intel Pentium Gold G6400 dengan 2 core dan juga 4 thread. Dan ini tuh memiliki boost clocknya 4 GHz. Kemudian untuk prosesor ini tuh masih belum bisa di overclock ya. Jadi ini tuh lock di 4 GHz. Maka dari itu, kenapa aku base clocknya sendiri tuh tinggi, karena ya ini sudah nggak bisa di overclock. Ini cukup lah ya, 4 GHz sudah lumayan. Dan ini juga prosesor yang cukup nggak terlalu tua sih sebetulnya, nggak terlalu tua. Prosesor ini itu dirilis kurang lebih itu kalau nggak salah tanggal 30 April tahun 2020, berarti kurang lebih 1,5 tahun yang lalu kali ya. Dan untuk ya performa nanti akan kita coba lah ya, kita lihat seperti apa kira-kira worth it atau enggaknya. Lanjut ke motherboardnya. Di sini kita pakai motherboardnya dari Asus Prime yang H510ME. Kemudian untuk RAM-nya dari PNY atau PNY Performance yang 8 GB. Ini single channel ya, dan ini DDR4 3200 mHz. Kemudian untuk SSD di sini juga masih pakai colorful SL300 120 GB SATA. Kemudian untuk power supply dari Innovation Legacy 400 watt 80 plus gold. Dan yang terakhir adalah casingnya. Ini adalah case dari Infinity Skyline. Totalnya dari rakitan ini itu kita bisa mendapatkan Rp3.350.000. Jadi ini masih murah terbilang Kirehore, dan mungkin masih sedikit lebih tinggi daripada yang kita kemarin rakit ya, karena yang kemarin itu kurang lebih ada di angka 2,8, tapi di sini kita dapatnya 3,3 ya. Nah, yang jadi pembeda apa nih ya? Kalau misalkan kita bahas yang kemarin, mungkin kalau kita ngomong upgradable, iya sih upgradable, tapi mungkin sedikit lebih banyak PR-nya ya, karena kemarin kita juga pakai RAM-nya itu yang sudah dual channel 2x4 GB. Di sini kita pakai yang 8 GB single channel, dan masih ada satu slot lagi sehingga kalian mungkin bisa upgrade ke 16 GB. Kemudian ini juga Intel Pentium yang dia itu sudah di generasi ke-10 menggunakan soket LGA 1200. Jadi kalau mau di-upgrade pun ke Intel Core generasi 10 ataupun 11 itu masih bisa. Nah, kemudian kalau misalkan kalian pengen nambahin VGA nih ya, VGA itu juga gampang, kalian mau nambah terserah mau apapun. Dan kalau yang murah-murah mungkin kalian bisa pakai 1030 ya, itu cukup murah, atau mungkin tinggian dikit 750 Ti atau 1050 Ti, atau mungkin RX 550, terserah kalian. Karena di sini power supply-nya udah cukup. Di sini pakai 400 watt ya. Sedangkan kalau yang kemarin kita rakit itu masih pakai power supply bawaan, yang mana itu hanya 300 watt, dan tidak rekomen juga kalau kita gunakan untuk durasi yang cukup lama. Dan kayaknya udah ya, itu aja ya untuk spesifikasi dasar, dan kita lanjut aja masuk ke pengujian pada PC ini sendiri. Dan di pengujian kali ini dia nggak akan diuji secara sendiri, alias akan ada pembandingnya. Dan pembandingnya bukan yang kemarin, karena kalau kita bilang mungkin nggak terlalu seimbang ya kalau kita uji, meskipun ya ada plus minus. Di sini mungkin akan lebih setara jika kita bandingkan dengan Athlon 3000G ya, yang mana ini video yang pernah kita ambil pada beberapa waktu lalu, cukup lama sih ya, dimana itu waktu itu kalau nggak salah kita ngerakit 5 jutaan dan itu full set
sudah termasuk monitornya dan mouse keyboardnya. Nah, kita bandingkan dengan video tersebut. Jadi kita melakukan pengujian yang sama, yaitu ada Cinebench, 3D Mark, kemudian masuk ke Valorant, Dota 2, Apex Legends, dan juga yang terakhir Genshin ya. Genshin Impact tuh yang terakhir. Nah, kita akan langsung masuk aja untuk pengujian yang pertama pada Cinebench R23. Untuk Cinebench R23 ini ya hasilnya lumayan ya, karena untuk multicore-nya ada di angka 1823 poin, kemudian untuk single core-nya itu ada di 899 poin. Nah, kalau pada Athlon 3000G itu untuk performa multicore-nya ada di angka 2210 poin, kemudian untuk single core-nya ada di angka 883 poin. Jadi disimpulkan bahwa untuk performa dari Athlon ini sedikit lebih baik pada multicore, sedangkan untuk single core itu lebih baik pada Intel Pentium Gold G6400 ini. Kita lanjut ya untuk pengujian yang berikutnya, yaitu pada 3D Mark Time Spy. Di 3D Mark Time Spy ini untuk overall score-nya sendiri pada Intel G6400 itu ada di angka overall score-nya 256 poin, kemudian untuk GPU score-nya ada di 222 poin, dan untuk CPU score-nya di sini cukup bagus karena ada di angka 2329 poin. Sedangkan pada Athlon 3000G untuk overall score-nya di sini lebih baik, yaitu ada di angka 430 poin dengan GPU score-nya 379 poin, sedangkan untuk CPU score-nya ada di angka 1864 poin. Di sini sedikit bisa kita simpulkan ya bahwa Athlon 3000G ini itu mungkin sedikit lebih baik pada iGPU-nya ya. Sedangkan untuk performa dari CPU-nya sedikit lebih baik punyanya Intel G6400 ini. Nah, itu adalah pengujian render, dan sekarang kita akan masuk untuk pengujian gamenya. Yang pertama nih kita cobain di game Genshin Impact. Untuk game Genshin Impact di sini kita pakai resolusi yang kecil, yaitu 720 ya, nggak terlalu besar. Jadi di semua diratakan 720. Dan untuk presetnya di sini yang lowest atau yang paling rendah. Untuk pengujiannya di sini dua kali, yaitu menggunakan render resolution 0,8 dan juga 0,6. Untuk yang pertama nih kita cobain 0,8, dimana untuk Intel G6400 ini bisa mendapatkan FPS-nya kurang lebih 30 hingga 35 FPS. Kemudian kita turunkan nih ke 0,6 untuk render resolution-nya, dan untuk hasilnya ada peningkatan, yaitu ada di angka 40 hingga 45 FPS. Jadi sedikit lebih baik meskipun gambarnya semakin lebih burik. Nah, di sini kita lanjut ya untuk yang punyanya Athlon sebagai pembanding nih. Pada Athlon untuk Genshin Impact kita mulai dari yang 0,8. Untuk performanya itu lebih baik, yaitu ada di angka 40 hingga 50 FPS. Kemudian diturunkan ke 0,6, ya jauh lebih baik lagi karena hasilnya meningkat dari 45 hingga 55 FPS nih untuk rata-rata FPS-nya. Jadi sudah mulai kerasa ya untuk game yang pertama ini Genshin Impact memang lebih bagus di Athlon. Meskipun sama-sama playable sih, meskipun masih belum tembus 60 nih sama-sama. Tapi lumayan ya, bisa kalian lihat, bisa kalian bandingkan sendiri. Nah, sekarang kita lanjut untuk game Valorant. Pada game Valorant ini kita akan mulai dari yang Intel dulu, di mana di sini settingannya 720 low, dan untuk mainnya sendiri di sini kurang lebih bisa dapat 70 sampai 90-an FPS. Sedangkan pada Athlon itu kita bisa dapat FPS yang hampir sama baiknya. Mungkin untuk gap drop-nya itu sedikit lebih kerasa karena yang tadinya pada Intel 70 hingga 90 di sini sedikit turun, ada di angka 60 hingga 80 FPS. Jadi bukan gap drop ya, sorry, salah. Lebih tepatnya adalah turun 10 nih ya, dari yang sebelumnya 70-90 di sini turun ke 60 hingga 80. Tapi nih ya, itu adalah gap minimum atau maksimum yang terjadi pada saat main. Untuk rata-ratanya sendiri kurang lebih ada di 70-an, ya hampir sama sih ya untuk performanya pada game Valorant. Jadi untuk Valorant sih gampang-gampang aja sih, enteng-enteng aja. Nah, sekarang kita akan masuk untuk game Dota 2. Di game Dota 2 ini kita mulai dari Intel, dan untuk resolusinya sama 720 dan low setting. Untuk render quality-nya kita mentokin ke 100%. Pada Intel Pentium Gold G6400 di sini kita bisa mendapatkan FPS-nya itu kurang lebih 30 hingga 70-an FPS. 30 ini adalah angka ketika kita melakukan full skill ya. Kita pakai invoker, kita mulai nge-skill, dan di sini untuk hasilnya itu bisa mencapai 30 FPS meskipun
mungkin stabilnya kurang lebih ada di 50-60 fps. Nah, untuk Athlon 3000G di sini kita bisa mendapatkan 60 hingga 90-an fps dan ini bener-bener stabil di 60 ya untuk dropnya. Jadi ketika ngelakuin full skill itu nggak lebih rendah dari 60, jadi mentoknya di 60 dan untuk stabilnya kurang lebih ada di angka 70 hingga 80-an fps. Di sini Athlon 3000G menang lagi nih ya. Dan kita akan langsung masuk ke pengujian yang terakhir yaitu Apex Legends. Pada game Apex Legends ini kita pakai resolusi 720 dan juga kita pakai settingan yang sangat low nih ya, yang paling low. Pokoknya semua di rata kiri kan. Dan untuk hasilnya sendiri pada Intel, waduh ini agak kacau ya karena untuk FPS-nya kurang lebih ada di 15 hingga 20-an FPS. Bener-bener nggak playable ya. Dan lanjut untuk yang Athlon itu ada di angka 25 FPS kurang lebih. Jadi untuk Apex Legends pada kedua rakitan ini antara 6400 dan juga 3000G itu sama-sama nggak playable ya untuk Apex. Dan untuk Genshin Impact juga tadi sama-sama playable tapi masih belum bisa menyentuh 60 FPS. Kemudian untuk Dota 2 di sini ya dimenangkan oleh Athlon 3000G dan yang terakhir mungkin tadi ada apa sih? Valorant ya. Valorant di sini untuk Athlon harus kalah, tapi nggak bisa dibilang kalah banget karena untuk performa secara stabilnya itu kurang lebih sama sih, sama-sama enak, sama-sama playable. Jadi untuk kesimpulannya ya memang di sini banyak dimenangkan oleh Athlon. Tetapi untuk harga nih ya, untuk range harganya sendiri mungkin akan ya sedikit perlu diperbincangkan kali ya. Karena untuk Athlon sekarang itu harganya juga sedang naik dan ini juga harganya lumayan. Untuk Athlon 3000G itu kurang lebih ya sekarang itu harganya ada di angka kurang lebih 1,5 juta, 1.500.000 rupiah. Ini harga rata-rata. Sedangkan untuk Intel Pentium Gold 6400 itu masih ada di angka 1,1 ya kurang lebih. Kalau di kita ada 1.150.000 tuh untuk to be precise-nya. Karena untuk Athlon 3000G kita juga lagi nggak ada stoknya karena barangnya sekarang lagi banyak diburu nih. Bener-bener langka karena memang price to performance-nya cukup baik. Jadi memang mungkin perlu dipertimbangkan ya untuk performanya antara ini dengan Athlon. Tapi untuk rakitan ini sendiri nggak usah khawatir kalau misalkan kalian mau ngupgrade nih ya, karena sudah tersedia opsi untuk ngupgrade nih. Kalian bisa tambahin RAM, kalian bisa ganti prosesornya karena motherboardnya nggak usah diganti, itu nggak masalah, udah cukup kayaknya ya. Tapi ya tergantung kalian mau upgrade-nya kayak apa ya. Tapi kalau misalkan upgrade yang nanggung-nanggung atau yang biasa-biasa aja, ini udah cukup motherboardnya. Mungkin untuk cooling systemnya bisa kalian tambahkan RGB bebas dan di sini nggak ada hard disk. Jadi kalau kalian mau nambahin juga silakan karena di sini penyimpanannya dasar 120 GB ya. Terus VGA bebas mau nambahin apa, yang penting nggak terlalu tinggi karena di sini cuman pakai 400 watt. Ya lumayan lah ya. Dengan harga cuman 3 jutaan kalian udah siap main. Dan kalau misalkan kalian mau upgrade, kalian cukup menambahkan sedikit lah, at least sedikit aja kalian bisa dapat 1030 atau yang setara dengan itu, atau mungkin mau yang sekalian agak bagusan di 750 Ti atau di 1050 Ti. Ya, the choice is yours dan saya cuman mau bilang terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika kalian tertarik dengan PC rakitan ini atau mau ngerakit PC sendiri di Wana IT, silakan kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu, pamit undur diri and peace out.